Bab 920. Wira mengangguk setelah mendengar ucapan Dian. Namun, Dewina langsung menimpali. Kalau mereka bertindak semena-mena, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka? Wulan memang memahami maksud Dian, tetapi dia juga mengangguk dan berucap. Takutnya nggak gampang untuk bekerja sama dengan mereka. Wira tersenyum lagi sambil memandang mereka bertiga, lalu berkata. Mereka bukan hanya mengharapkan keuntungan kecil dari uang keamanan. Begitu Wira melontarkan ucapan ini, Wulan dan Dewina tertegun sejenak. Akan tetapi, akhirnya mereka juga mengerti. Wulan bertanya. Suamiku, maksudmu, mereka mengincar barang dagangan kita? Wira mengangguk dan menjawab, tentu saja, uang keamanan hanya menghasilkan keuntungan kecil. Tapi, kalau bisa menjual barang dagangan ini, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar. Wulan terkejut, lalu berujar. Ternyata begitu, keluarga Fazaira sengaja mempersulitmu untuk menggertakmu. Cara ini akan mempermudah kerja sama denganmu ke depannya. Benar, kan? Wira menyahut. Benar, itu memang tebakanku. Namun, Dewina yang merasa tidak puas menceletuk. Kenapa mereka harus melancarkan trik seperti ini kalau mau bekerja sama? Benar-benar munafik. Wira tertawa terbahak-bahak sesudah mendengar perkataan Dewina, lalu berucap. Meskipun bekerja sama, tetap saja ada pihak yang memegang kuasa dan pihak yang pasif. Kita punya barang dagangan, sebenarnya kita itu pihak yang memegang kuasa, bagaimanapun, barang ada di tangan kita. Selain kita, keluarga Fazaira nggak bisa mendapatkan barang-barang ini. Tapi, keluarga Fazaira berniat untuk mengambil posisi kita. Mereka ingin memegang kuasa, jadi baru bersikap seperti ini. Kalau kita berinisiatif mencari keluarga Fazaira, tentu saja kita akan menjadi pihak yang tunduk pada aturan keluarga Fazaira. Dengan begitu, hal ini akan mempermudah keluarga Fazaira dalam menegosiasi harga, lanjut Wira. Setelah Wira selesai menjelaskan, Wulan dan lainnya pun mengerti. Namun, Dewina yang kesal tetap berkomentar. Benar-benar licik. Mendengar komentar Dewina, Wira tertawa dan berujar. Ini nggak termasuk licik, bukannya ini sangat normal. Keluarga Fazaira punya uang, kemampuan, koneksi, dan latar belakang yang bagus. Sangat mudah bagi mereka untuk melakukan semua ini. Tentu saja, keluarga Fazaira akan berusaha memeras kita. Wira melanjutkan, kalian harus ingat, ada hukum rimba di dalam dunia bisnis. Orang yang lebih hebat darimu pasti akan berusaha mencari cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari tanganmu. Kita boleh marah, tapi ingat, ini bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Wira menjelaskan dengan sabar. Dia tidak marah, hanya memberitahu mereka prinsip yang sederhana ini. Ketiga wanita mengangguk sesudah mendengar penjelasan Wira. Kemudian, Wira tersenyum dan berkata, Oke, sekarang menurut kalian, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Wulan menyahut, keluarga Fazaira sudah menyusun rencana seperti ini, takutnya kita akan dipersulit kalau mau bekerja sama dengan mereka. Setidaknya, kita akan ditekan dari segi harga. Dewina juga menimpali. Benar, keluarga Fazaira yang berani berbuat seperti ini pasti akan memeras kita. Lebih baik kita nggak usah bekerja sama dengan keluarga Fazaira. Ucapan Wulan dan Dewina memang masuk akal, tetapi Wira malah tersenyum dan berucap. Kalau begitu, bukankah terlalu merepotkan? Wira memang tidak keberatan untuk mengurus masalah yang merepotkan. Namun, jika ada jalan pintas, untuk apa mencari cara yang merepotkan? Dian berpikir sejenak, lalu menyarankan. Kita boleh bekerja sama dengan keluarga Fazaira, tapi harus ada kesempatan yang cocok. Satu kesempatan yang memaksa keluarga Fazaira untuk bekerja sama dengan kita. Setidaknya, kita yang harus memegang kuasa. Dewina dan Wulan mengangguk begitu mendengar saran Dian. Kemudian, Dian menambahkan lagi. Tentu saja, ini jalan keluar yang paling bagus. Tapi, bagaimana caranya? Pemikiran Dian memang bagus, tetapi tidak mudah dijalankan. Tiba-tiba, Dewina mengusulkan. Bagaimana kalau kita nggak menjual barang di Provinsi Yolas? Tapi, kita melakukan promosi secara besar-besaran agar orang lain bisa menyebarkan keunggulan dari barang dagangan kita. Wulan juga menyampaikan pendapatnya. Kita bisa mendorong orang-orang untuk menyokong kita. Kalau ada permintaan, pasti ada kerjasama.
Bab 921. Dian menimpali. Dengan begini, kita bisa jadi pihak yang memegang kuasa. Wira tiba-tiba tertawa mendengar ucapan ketiga wanita itu. Apalagi yang kubutuhkan kalau punya istri seperti ini. Kalian benar-benar istri yang baik, ujarnya. Wira sangat senang dan puas karena ketiga wanita itu bisa memikirkan hal-hal ini. Jika begini, kelak mereka juga dapat membantu dirinya dalam bisnis. Tujuan Wira membimbing mereka tentu saja tidak hanya agar mereka bisa membantunya, tetapi juga supaya mereka bisa berpikir secara mandiri. Wajah cantik ketiga wanita itu memerah. Mereka terlihat sangat senang, tetapi juga sedikit malu. Aku belum setuju untuk menikah denganmu, ucap Dewina dengan lirih karena malu. Sebelum Wira sempat bicara, Wulan terkekeh-kekeh dan berkata, "Ayolah, Dewina, kamu bahkan pernah bilang kalau Wira nggak kembali, kamu nggak akan menikah dengan orang lain." "Aku juga dengar," timpal Dian. "Aduh, jangan mengolok-olokku lagi. Kita bahas bisnis saja. Gimana rencana spesifik kita?" ujar Dewina, buru-buru mengganti topik pembicaraan. Melihat ekspresi malu-malu Dewina, Wulan dan Dian berhenti menggodanya dan mulai memutar otak. Wira lantas berkata, "Aku punya ide, kalian kasih pendapat ya nanti." Ketiga wanita itu sontak mengangguk, lalu Wira segera menyampaikan idenya sambil tersenyum. Setelah mendengarnya, ketiga wanita itu terkejut bukan main. Haruskah mereka melakukan itu? Tidakkah itu terlalu licik? Wulan berkata, "Sayang, kamu jahat banget, bisa-bisanya memikirkan cara seperti itu. Pemikiran Tuan luar biasa. Kalau begini, kemungkinan keluarga Fazaira akan kalang kabut," ujar Dian. "Iya, mari kita lihat apa yang bakal dilakukan keluarga Fazaira kali ini," timpal Dewina. Ketiga wanita itu tercengang. Mereka tidak menyangka Wira akan menggunakan cara seperti itu. "Kalau menurut kalian nggak masalah, kita lakukan saja," ujar Wira. Setelah itu, dia langsung memanggil Danu dan membisikkan beberapa perintah di telinganya. Danu pun segera pergi melaksanakan tugas. Wira memiliki sebuah toko di Provinsi Yolas. Saat ini, Danu telah tiba di toko yang dijaga oleh seorang veteran pasukan Zirah Hitam itu. Danu segera meletakkan barang-barang pajangan di depan pintu, lalu mengeluarkan seluruh stok yang ada di toko dan langsung berteriak. "Hari ini, semua barang dijual setengah harga." Begitu kata-kata ini terlontar, banyak orang langsung menoleh ke arah Danu. Walau apapun yang terjadi, semua orang pasti akan penasaran begitu mendengar barang dijual setengah harga. Setelah orang-orang melihat produk-produk yang dijual, mereka langsung tercengang. Tadinya, mereka tidak terlalu memperhatikan toko kecil yang biasa saja ini. Sekarang, setelah mereka tahu barang-barang apa saja yang dijual di sana, mereka langsung tertarik. Namun, banyak juga yang bingung dan bertanya, "Kenapa barang-barang bagus ini dijual setengah harga?" Bab 922. Jangan kira ada yang salah dengan produk kami hanya karena dijual murah. Danu tersenyum tipis dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. "Kami melakukan ini hanya untuk promosi. Hari ini, semua orang bisa mendapatkan barang murah dan berkualitas baik. Kelak, semua barang yang dijual di toko kami dapat dibeli di toko keluarga Fazaira. Nggak peduli siapa dan seberapa banyak kalian ingin membeli, kalian semua bisa memesannya di toko keluarga Fazaira. Kami sudah bekerja sama dengan keluarga Fazaira, jadi kalian semua bisa membelinya di toko mereka," tambah Danu. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba terlihat sangat antusias. Asal tahu saja barang murah dan bagus seperti itu jarang ada. Sekarang, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini dan membeli sebanyak-banyaknya. Setelah sekelompok orang itu memborong produk di toko Wira, mereka segera bergegas ke toko keluarga Fazaira. Saat ini, pengurus toko milik keluarga Fazaira sedang melayani pembeli. Mendadak, terdengar suara langkah kaki buru-buru dari luar pintu. Kemudian, sekelompok orang menyerbu masuk dari segala arah. Mereka masuk dengan cepat dan langsung mengerubungi toko keluarga Fazaira. Saat ini, hampir semua toko keluarga Fazaira penuh sesak. Para pengurus toko tercengang saat melihat kerumunan sebesar itu. Pengurus toko memandang sekelompok orang itu dengan kaget dan bertanya dengan ragu. "Semuanya, kalian mau beli apa?" "Aku mau beli gula kristal. Aku mau beli parfum dan perlengkapan menstruasi."
Bawakan aku beberapa gelas kristal. Para pembeli ini masing-masing mengangkat uang kertas sambil berteriak penuh semangat, membuat suasana menjadi sangat ramai. Pengurus toko langsung kebingungan. Barang-barang ini tidak tersedia di toko mereka, bagaimana mereka bisa menjualnya? Pengurus toko tampak sangat cemas, dia tidak berani mengatakan bahwa tokonya tidak menjual barang-barang itu. Itu sama saja mengusir pembeli. Jadi, pengurus toko hanya bisa menjelaskan sambil tersenyum. Para pembeli yang terhormat, mohon jangan cemas. Produk-produk ini sudah terjual habis. Kami akan memberi tahu kalian saat stoknya kembali tersedia. Ucapan ini membuat orang-orang di sana terlihat sangat kecewa. Mereka mengibaskan tangan dengan ekspresi kesal, merasa kecewa karena gagal mendapatkan barang murah. Setelah semua orang pergi, para pengurus toko segera pergi ke kediaman Fazaira dan memberitahu kepala pelayan tentang apa yang terjadi. Apa, terjadi hal seperti itu? Ujar kepala pelayan dengan ekspresi serius. Dia mengibaskan tangannya kepada para pengurus toko dan berkata dengan nada serius. Oke, aku mengerti, kalian bisa kembali dulu. Setelah membubarkan orang-orang itu, kepala pelayan segera menuju ke aula utama tempat Waluyo berada. Saat ini, Waluyo sedang minum teh bersama Pradipta. Begitu mendengar ketukan di pintu, Waluyo langsung menyuruh kepala pelayan untuk masuk. Bab 923. Kepala pelayan buru-buru masuk dan berkata dengan ekspresi cemas. Gawat, Tuan. Terjadi masalah besar. Ada apa? Kenapa kamu sepanik itu? Tanya Waluyo sambil mengernyit. Dia heran mendapati kepala pelayan masuk dengan ekspresi panik. Wira menyebarkan rumor kalau keluarga Fazaira telah bekerja sama dengannya. Hal ini membuat banyak pembeli datang ke toko untuk membeli produk setengah harga. Karena terlalu banyak orang di toko, para pengurus toko tidak berani bilang kalau kita tidak menjual barang-barang ini. Mereka cuma berkata akan memberi tahu kalau stok sudah kembali tersedia, ujar kepala pelayan dengan cemas. Waluyo tampak sangat terkejut. Dia perlahan bangkit dan berkata dengan takjub. Wira benar-benar nggak bisa diremehkan. Tak kusangka dia akan menggunakan cara ini untuk memaksa kita berkompromi. Pradipta juga berkata dengan kaget, Wira mau menggunakan kekuatan massa untuk menekan kita. Bisa-bisanya dia menggunakan cara ini untuk melawan kita. Apa dia pikir kita bakal tunduk begitu saja? Ekspresi Waluyo yang berada di sampingnya tampak sangat serius. Dia perlahan mondar-mandir di dalam ruangan dengan binar kaget yang masih terus terpancar dari matanya. Rencana orang ini jauh lebih licik dari yang kukira, ujar Waluyo. Pradipta berkata dengan nada kesal, Ayah, kita nggak boleh jatuh dalam jebakannya. Sebenarnya apa alasan dia ingin menipu keluarga kita seperti ini? Dia nggak sedang menipu kita. Waluyo berkata dengan serius. Dia bermaksud memaksa kita untuk menemuinya demi membahas kerjasama. Hah? Pradipta bertanya dengan ekspresi bingung. Ayah, aku nggak ngerti. Waluyo menjelaskan, sekarang, ada banyak sekali orang yang datang untuk membeli barang, kalau kita nggak ingin kehilangan sumber pendapatan ini, kita tentu harus mencari cara untuk menjual barang-barang yang mereka minta. Tapi, sekarang hanya Wira yang memiliki barang-barang ini. Kalau kita ingin menjualnya, kita tentu harus berinisiatif menghubunginya. Kalau orang-orang tahu kita nggak menjual barang-barang bagus ini, takutnya para pejabat dan pengusaha kaya akan tertarik untuk mengambil alih. Mereka pasti akan mengambil inisiatif untuk mengajak Wira kerja sama. Kurasa, itulah rencana utama Wira, lanjut Waluyo. Pradipta terkejut dan berkata dengan nada tidak percaya. Jadi begitu, rencana Wira benar-benar licik. Waluyo mondar-mandir di dalam ruangan dengan ekspresi serius. Dia berkata, biarpun keluarga Fazaira adalah keluarga kaya nomor 1 di Provinsi Yolas, ada banyak keluarga kaya yang diam-diam mengincar kita. Mereka pasti akan menjadi yang pertama tahu kalau terjadi sesuatu. Nantinya, kita pasti akan kesulitan bergerak. Awalnya, keluarga kita menempati posisi dominan dengan menguasai koneksi, pengaruh, dan jalur bisnis. Tapi, siasat Wira sudah membuat kita menjadi pihak pasif. Dia benar-benar pintar, tambah Waluyo dengan serius. Meskipun sedang memuji Wira, ekspresinya tetap terlihat muram dan tidak puas. Ayah, jadi kita harus gimana sekarang? Tanya Pradipta dengan hati-hati. Bab 924. Waluyo terdiam beberapa saat,
lalu dia melambaikan tangannya dan berkata pada Pradipta. Ayo jalan, kita temui Wira. Pradipta mengikuti Waluyo pergi ke penginapan tempat Wira menginap. Dari kejauhan, Danu melihat keduanya dan berkata dengan penuh semangat. Kak Wira, ayah dan anak dari keluarga Fazaira beneran datang. Strategimu memang bagus. Wira tersenyum tipis dan berkata, suruh mereka masuk. Tak lama, Danu membawa Waluyo dan Pradipta masuk. Wira mengangguk pelan pada mereka dan berkata, akhirnya Pak Waluyo bersedia menemuiku. Waluyo mendengus dan berkata dengan serius. Strategimu boleh juga, kamu layak disebut pebisnis hebat. Terima kasih banyak atas pujian Pak Waluyo, ujar Wira sambil tersenyum. Dia lantas mempersilakan kedua tamunya untuk duduk. Setelah menyajikan teh, Wira berkata sambil tersenyum. Pak Waluyo berinisiatif datang ke sini pasti untuk mendiskusikan kerjasama denganku, bukan? Waluyo berkata dengan nada rendah, sudah tahu masih tanya. Karena kamu menyebarkan rumor itu, wajar saja kalau aku memanfaatkan situasi untuk menjual barang-barangmu. Tadinya, Waluyo tidak mau bekerja sama dengan orang seperti Wira. Namun, dengan begitu banyak keuntungan yang ada di depan mata, dia tidak mungkin menyerah begitu saja. Jadi, setelah mempertimbangkannya sejenak, dia berkata, aku bisa menggunakan koneksi dan latar belakang keluarga kami untuk membuka jalan bisnis bagimu. Syaratnya, profit dibagi 50-50. 50-50. Wira langsung tertawa mendengarnya. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, lalu berkata pelan. Pak Waluyo, aku akan memberimu paling banyak 28%. Kalau kamu minta lebih, aku nggak akan mempertimbangkan kerjasama. Apa? Seru Waluyo dengan marah. Dia mendadak berdiri dan berkata dengan ekspresi dingin. Wira, kamu jangan keterlaluan, ya. Apa kamu nggak takut aku akan langsung memotong jalan bisnismu dan membuatmu nggak bisa bertahan lama di Provinsi Yolas kalau kamu menolak bekerja sama? Melihat Waluyo naik darah, Wira tetap terlihat tenang-tenang saja. Dia menyesap tehnya, lalu berkata sambil tersenyum. Nggak masalah kalau Pak Waluyo nggak mau bekerja sama denganku. Lagian, dengan kejadian hari ini, sekarang banyak orang yang tahu kalau aku memiliki begitu banyak produk bagus. Nggak hanya berkualitas tinggi, harganya juga sangat murah. Biarpun aku nggak bekerja sama dengan kalian, keluarga pebisnis kaya lainnya pasti akan mengajakku bekerja sama. Sebaliknya, kamu bakal rugi banyak. Kamu nggak hanya kehilangan kepercayaan pembeli, tapi juga merusak kredibilitas toko keluarga Fazaira. Kelak, siapa lagi yang mau membeli barang di toko keluarga Fazaira? Tambah Wira dengan tenang. Dia terlihat tidak peduli sama sekali walaupun tidak bekerja sama dengan keluarga Fazaira. Hal ini membuat Waluyo marah, tetapi dia sama sekali tidak bisa membantah Wira. Semua yang diucapkan Wira sama persis seperti dugaannya. Pradipta diam-diam mengedipkan mata pada ayahnya. Setelah menerima kode singkat itu, Waluyo langsung berkata dengan suara dingin. 28% terlalu sedikit. Kalau kamu bersedia memberi lebih, kami masih bisa mempertimbangkannya. Kalau begitu, 30-70, itu batas yang bisa kuberikan. Wira tersenyum pada Waluyo dan berkata dengan tenang. Kalau Pak Waluyo bersedia bekerja sama, kami akan menyambut kalian kapan saja. Baiklah, ujar Waluyo sambil menggertakkan gigi kesal. Setelah Waluyo setuju dan masalah di Provinsi Yolas diselesaikan, Wira pun pergi bersama orang-orangnya. Meskipun ada sedikit kendala karena masalah keluarga Fazaira, hasil perundingan tetap bagus. Keuntungan mereka memang berkurang 3% dari yang awalnya direncanakan, tetapi Wira yakin campur tangan keluarga Fazaira akan membuat bisnis berjalan dengan lebih lancar. Meskipun keluarga Fazaira bisa dibilang adalah tiran lokal, mereka bisa diandalkan dalam berbisnis. Ada pepatah yang mengatakan, makin ganas suatu binatang, makin manis rasanya. Kerja sama dengan keluarga Fazaira pasti akan mendatangkan keuntungan yang makin besar. Wira dan yang lainnya meneruskan perjalanan ke Provinsi Artana. Di sana, Mary dan yang lainnya telah menunggunya. Setelah menyelesaikan masalah di Provinsi Jawali, Mary dan yang lainnya segera menunggu Wira di Provinsi Artana. Ada banyak bandit di Provinsi Artana, tetapi rencana Mary dan lainnya berhasil membuat para bandit itu bergabung dengan mereka.
Bab 925. Tanpa mengetahui hal itu, Wira dan sekelompok orang lainnya bergerak menuju Provinsi Artana. Saat ini, Mary, Jamal, dan Putu sedang berada di Desa Limau, Provinsi Artana. Ketua, sekarang kita sudah menundukkan semua bandit di Provinsi Artana, bahkan Tuan Wahyudi mungkin akan terkejut. Ujar Jamal. Kekuatan Mary dan lainnya sangat luar biasa, ditambah dengan Putu yang berotak encer, mudah saja bagi mereka untuk menjatuhkan bandit-bandit di Provinsi Artana. Kemarin, ada yang bilang kalau Tuan Wahyudi dan yang lainnya sudah menuju Provinsi Artana. Kemungkinan mereka akan tiba hari ini, tambah Jamal sambil tersenyum. Mereka semua tampak senang, tetapi orang yang terlihat paling gembira adalah Putu. Tempo hari, dia meminta Wira untuk memberontak demi mengubah dunia. Namun, Wira menolak dan memintanya untuk memperkuat fondasi kekuatan dan jangan terburu-buru beraksi. Sekarang, mereka telah menaklukkan bandit dari Provinsi Jawali, Provinsi Lowala, dan Provinsi Artana. Anggota mereka telah mencapai puluhan ribu orang. Meski mereka hanya bandit, mereka tidak bisa dipandang remeh. Selain itu, bisnis Wira sudah membuat mereka kelimpahan uang. Bisa dibilang, persiapan mereka telah mencapai langkah terakhir. Langkah untuk merebut kekuasaan pun kian dekat. Jika ini benar terjadi, pergantian dinasti akan segera terjadi. Putu sangat antusias. Dia seolah-olah bisa melihat dunia baru yang akan segera terbentuk tidak lama lagi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba melapor, Kereta kuda Tuan Wira sudah memasuki wilayah Provinsi Artana. Mendengar ini, Mary tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ayo jalan." Mary, Jamal, dan Putu pun memimpin pasukan mereka untuk menyambut Wira. Wira masih belum mengetahui semua ini. Saat ini, dia sedang duduk di kereta dan memikirkan cara untuk menaklukkan para bandit di sepanjang jalan. Alhasil, begitu memasuki Provinsi Artana, dia melihat ribuan bandit sudah memblokir jalannya. Setelah memandang ke arah mereka dan melihat ketiga orang yang memimpinnya, Wira langsung tertawa. "Selamat datang, Tuan Wahyudi," seru Putu dan Jamal sambil membungkuk dari jauh. Sementara itu, Mary hanya memanyunkan bibir dan mengepalkan tinjunya tanda hormat. Wira terbahak. Dia segera menunggangi kuda menghampiri mereka, lalu berkata dengan nada terkejut. "Sepertinya kalian sudah menyelesaikan masalah di Provinsi Artana, iya?" Putu segera mengangguk dan menjawab, "Tuan Wahyudi, semua kelompok bandit di Provinsi Jawali, Provinsi Lowala, dan Provinsi Artana sudah mengikrarkan kesetiaan padamu." Putu tidak mengatakan para bandit itu mengabdi atau tunduk pada Wira, melainkan mengikrarkan kesetiaan. Hal ini jelas berbeda. Pengabdian dan tunduk hanya menunjukkan sikap seseorang. Namun, mengikrarkan kesetiaan adalah bentuk kepercayaan dari hati terdalam. Wira memandang Putu, Mary, dan Jamal lekat-lekat. Dia lantas berkata, "Kalian pasti kesulitan melakukan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu." Putu dan Jamal segera menggeleng dan berkata, "Enggak, sama sekali enggak. Tuan Wahyudi, kami enggak kesulitan. Sebaliknya, kami sangat semangat." Wira tersenyum. Dengan melihat prospek di masa-masa sulit, tentu saja orang-orang ini merasa semangat.